Apakah Anda selalu merasa tidak punya uang yang cukup, padahal Anda memiliki uang lebih banyak dari yang lain? Apakah Anda sering berdebat dengan teman hidup gara-gara salah menggunakan uang? Bagaimana cara mengatasi masalah keuangan keluarga? Mari, simak cerita seputar dapur berikut ini. Klik subscribe dan lonceng itu gratis. Bantu kami ya. Terima kasih. Kamu pernah dengar nggak? Orang kaya tapi miskin, dan orang miskin tapi kaya. Mana ada yang seperti itu? Itu artinya, walaupun dia kaya, dia selalu merasa kurang. Tapi ada orang miskin yang tidak pernah merasa kurang. Kenapa bisa begitu? Orang yang kaya, tapi tidak bisa mengelola keuangan dengan benar, maka dia akan terus merasa kurang. Dan satu waktu, dia bisa benar-benar miskin karena cara mengelola uangnya salah. Sedangkan, ada orang miskin yang bisa mengelola keuangan dengan benar, dia tidak pernah merasa kekurangan. Lalu, supaya bisa mengelola keuangan dengan baik, bagaimana caranya? Ada 2 tips dan 6 cara untuk mengelola keuangan, khususnya yang sudah berkeluarga. Tolong jelasin 2 tips dan 6 cara yang kamu maksud. Tips pertama, buatlah perencanaan yang baik. Nah, apa saja 3 cara yang tercakup? Nomor 1, merencanakan bersama-sama dengan pasangan hidup. Maksudnya apa? Walaupun yang mencari uang hanya salah satu dari pasangan itu, tapi uang hasil kerja adalah milik keluarga. Jadi apapun yang akan dibeli, perlu dibicarakan terlebih dahulu. Kalau tidak dibicarakan, pasti akan ada problem di kemudian hari. Sekarang, cara yang kedua. Nomor 2, buatlah daftar apa yang akan dibeli dan berapa banyak. Coba kamu kasih contoh, bagaimana cara membuat daftar? Kalau pembelian rutin seperti belanja kebutuhan dapur, tidak perlu dibahas, karena itu tugas istri. Tapi batas belanja dapur selama 1 bulan, itu yang mungkin perlu disepakati bersama. Lalu pembelian selain kebutuhan dapur, seperti mengganti barang-barang yang rusak, beli alat elektronik baru, dan lain-lain. Itu harus dibicarakan bersama. Jadi jangan sampai tahu-tahu beli barang baru, padahal ada barang lain yang lebih penting untuk dibeli. Sekarang cara yang ketiga. Nomor 3, jangan membeli sesuatu hanya karena memiliki dana. Kenapa tidak boleh? Kan uangnya ada. Apakah kamu tidak mempertimbangkan? Kalau menambah barang, apa rumah tidak tambah sempit? Apakah barang itu akan sering dipakai atau hanya sewaktu-waktu? Jika hanya sewaktu-waktu, mana yang lebih praktis, sewa atau beli? Dan masih banyak lagi yang harus dipertimbangkan supaya penggunaan uang itu tepat sasaran. Sekarang, tips yang kedua. Tips kedua, berterus terang dan bersikap masuk akal. Apa saja 3 cara yang dimaksud? Nomor 1, bicarakan secara terbuka berapa penghasilan per bulan dan pengeluaran. Apa manfaatnya bicara terus terang? Kalau gajinya sebagian disimpan tanpa diketahui pasangannya, apakah suatu saat tidak akan tahu? Dan kalau tahu, apakah tidak akan marah? Pasti marah. Tapi bagaimana kalau pasangannya boros? Jadi kalau tidak disimpan, bisa habis sebelum waktunya. Menyimpan sebagian penghasilan tidak salah jika teman hidupnya boros. Tapi tetap memberitahu dan jelaskan alasannya dengan tegas. Itu yang penting. Dan kalau suami tidak tahan, kalau istrinya meminta-minta uang untuk beli sesuatu yang tidak penting, suaminya bisa menyimpan uang dalam bentuk logam mulia atau di bank
yang nggak ada ATM-nya, pasti akan sedikit repot. Jadi tidak mudah tergoda untuk membelanjakan uang. Nomor 2, jika akan membeli secara kredit, bicarakan kemampuan membayar dan dengarkan pendapat teman hidup. Yang paling penting, bisa punya uang muka, soal cicilan gampang. Itu pandangan yang keliru. Sebenarnya lebih baik kalau tidak kredit. Tapi kadang ada barang yang memang kita butuhkan untuk bekerja. Itu boleh kredit. Namun dengan membicarakan bersama soal kemampuan yang dimiliki, akan membuat mereka hidup lebih tenang. Kenapa bisa hidup lebih tenang? Misalnya, kalau satu waktu ada musibah, sehingga tidak bisa mencicil kredit. Dengan membicarakan bersama sebelum mengajukan kredit, mereka mungkin sudah mempersiapkan ada barang lain yang bisa dijual untuk melunasi cicilan. Jadi dengan berunding bersama, mereka sudah mempersiapkan diri untuk hal terburuk yang bisa jadi akan mereka alami. Sekarang cara yang ketiga. 3, pikirkan perasaan teman hidup. Maksudnya apa? Kadang teman hidup ingin beli sesuatu yang dia sukai. Setiap kali dia ingin sesuatu, lalu kita tolak tanpa mempertimbangkan perasaannya, bagaimana? Pasti dia kecewa. Makanya, kalau permintaan itu masih bisa dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan utama, apa salahnya teman hidupnya diizinkan untuk membeli? Ya, seolah-olah kita sedang kasih hadiah kecil buat dia yang kita cintai dan sayangi. Jadi itulah 2 tips dan 6 cara untuk mengelola keuangan. Apa 2 tips untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik? Apa saja 3 cara untuk membuat perencanaan yang baik? Bagaimana kita bisa melakukan 3 cara untuk bisa berterus terang dan bersikap masuk akal?